Saudara, saya berdoa pada waktu kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Paili barusan, saya berdoa hati kita ini gentar, saudara. Tadi saya waktu duduk di sebelah, saya dengerin beliau menyampaikan firman Tuhan, hati saya gemetar, saudara. Kenapa hati saya gemetar? Karena menaikkan anggur manis itu gak pernah mudah. Menaikkan anggur manis itu bukan bicara keren-kerenan, saudara. Kalau engkau ngerti esensinya, kalau engkau ngerti core-nya, engkau akan berkata, Bapak kalau boleh lalukan anggur ini Tuhan daripadaku Tuhan. Karena gak ada satupun di antara kita yang sanggup, saudara. Menaikkan anggur manis itu berbicara hidupmu peras sedemikian rupa. Siapa di tempat ini yang mau hidupnya diperas? Yakin kamu mau hidupmu diperas sama Tuhan? Amin. Tuhan biar dengar doa setiap kami. Kalau saudara perhatikan tadi contoh-contoh di Alkitab yang disebutkan, gak ada yang perjalanannya mudah, saudara. Esther, bagaimana dia meresikokan dirinya, bahkan mengorbankan nyawanya, datang kepada raja tanpa diundang. Kalau hari itu perkenanan raja gak turun atas hidupnya, dia mati, saudara. Tapi dia berkata, demi bangsaku diselamatkan, biar hidupku ini jadi anggur yang diperas. Kalaupun aku mati, aku mati. Demi keselamatan bangsanya, saudara. Saya tadi nanya sama Kaleo, di tempat ini kelas apa sih? Kelas Daud ya? Iya, ini semua pelayan mesbah yang ada di tempat ini. Saudara, engkau ngerti gak sih arti mesbah? Di mesbah, anggur itu diperas. Di mesbah, hidup kita diperas, saudara. Dan kalau kita datang dengan petantang-petenteng, bukan dengan hati yang gentar, tidak ada gemetar di hati kita, anggur yang kecut yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Gak pernah anggur manis. Gak pernah. Menjadi seorang pelayan mesbah itu gak pernah mudah. Tapi saya mau berikan kabar baiknya hari ini. Ada anugerah yang akan diturunkan kepada setiap mereka yang mau, saudara. Saya kasih contoh salah satu di Alkitab, saudara. Mari buka bersama-sama saya dalam firman Tuhan, di dalam 2 Samuel ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya akan buka 2 atau 3 ayat, saudara, hari ini. Saya gak akan lama-lama, tapi saya berdoa, yang paling penting kita ini ngerti banget artinya bagaimana menaikkan anggur yang manis, anggur yang terbaik. Musik boleh tolong nyanyikan lagu ini terus. Ya Rabataka ya Rana Masyakarata Karalan. Kita buka sama-sama di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Boleh tolong ditampilkan firmannya. Mungkin saudara yang di Alkitabnya, di handphone sucinya, ya. Saya bacakan firman Tuhan di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-14 dan 15. Pagi-paginya Daud menulis surat kepada siapa? Yoab, dan mengirimkannya dengan perantaraan siapa, saudara? Uria. Ayat 15 sama-sama. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang apa? Yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia apa, saudara? Supaya ia apa? Supaya ia terbunuh mati. Siapa yang menulis surat ini, saudara? Daud. Siapa itu Daud? Raja. Siapa itu Daud? Orang yang biasa menyajikan anggur manis di hadapan Tuhan. Tapi di ayat ini, penyaji anggur manisnya bukan Daud. Penyaji anggur manisnya adalah Uria. Saudara bisa bayangkan seorang Uria yang istrinya ditiduri oleh raja.
Dan dan Daud menulis sebuah surat perintah kematian Uria kepada Yoab melalui siapa? Uria sendiri yang nganter. Saudara pikir Uria nggak tahu isi surat itu? Dia tahu. Tapi karena kasihnya kepada raja, karena ketaatannya kepada Tuhan dan kepada raja, dia bawa itu surat perintah kematiannya sendiri. Dia berkata, ini kematianku yang aku bawa kepada jenderalku Yoab di medan perang. Dan apa yang terjadi, saudara? Uria mati di pertempuran. Uria menjadi seorang penyaji anggur manis hari itu. Demi apa? Demi rencana Tuhan digenapi dan jadi atas muka bumi. Jadi seorang penyaji anggur manis itu gak pernah mudah. Gak pernah mudah. Gak pernah mudah. Mungkin seperti tadi yang kata Cili, dia bilang, hidupmu banyak dimanfaatkan, hidupmu banyak terima yang gak enak, hidupmu banyak terima kesakitan, hidupmu banyak terima perasan. Siapa tahu Tuhan sedang ingin menjadikan engkau sebagai penyaji anggur manis. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, saudara. Yang kedua, saudara, kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Markus yang ke-14 ayatnya yang ke-35 sampai 36. Markus 14 ayat yang ke-35 sampai 36. Oh rabasyakarata kaya rana marataka. Oh rabasyakarata kaya rataka. Mari Tuhan. Kiara barabasyana ralana daralana. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Kiarata kaya rabata kaya ralal. Mari mengalir Tuhan, mengalir Tuhan. Kiarata syakarata kara. Kiarabata karina nabaralala. Mengalir Tuhan. Syakare bapa takayarat. Oh rabarada. Markus 14 ayatnya yang ke-35. Boleh ditampilkan? Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini. Baca sama-sama, saudara. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini adalah anggur terbaik yang pernah Yesus bawa di hadapan Bapa. Bayangin, saudara, Yesus sendiri gemetar, Yesus sendiri gentar. Bahkan Alkitab mencatat bahwa peluhnya itu seperti darah, saudara. Saking frustasi, saking dia ketakutan, dia gemetar menghadapi cawan hari itu, yaitu apa? Salib. Tapi hari itu dia berkata, Tuhan, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Kalaupun aku harus mati di atas kayu salib, aku rela hidupku diperas menjadi anggur yang terbaik. Demi apa? Demi saudara dan saya, kita semua diselamatkan. Dan saya pengen tanya malam hari ini, siapa di antara saudara yang mau hidupmu menjadi anggur manisnya Tuhan? Demi generasimu diselamatkan. Boleh bangkit berdiri sama-sama. Yang engkau yang benar-benar mau, engkau yang ngerti. Saudara jangan langsung berdiri. Engkau yang tahu, engkau yang ngerti. Engkau siap dengan segala konsekuensinya. Engkau tahu bahkan engkau mesti rela kehilangan dirimu sendiri. Engkau rela ditinggalkan.
Engkau rela banyak yang gak enak dalam hidupmu mungkin bisa terjadi. Mari musik sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inginkan Tuhan, inginkan Tuhan, inginkan Tuhan. Saudara, saya pengen mengundang saudara maju ke depan. Tapi buat engkau yang mengerti dan engkau yang mau, saya undang engkau maju ke depan, yang engkau tahu bahwa engkau mau menyerahkan hidupmu sekali lagi. Tuhan, berdiri. Pakai aku ya Tuhan, menjadi alatmu ya Tuhan. Aku pengen ya Tuhan hidupku menjadi anggur yang manis. Engkau yang sudah siap, saudara. Engkau yang tahu bahwa engkau akan diperas.